Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara Bapak Ibu di tempat ini. Saya yakin dan percaya setiap kita boleh sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Siapa yang sudah rindu untuk memuji menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan sama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Biar rasa haus dan lapar kita akan Tuhan pada saat ini kita boleh tumpahkan lewat setiap pujian penyembahan kita di pujian dan juga firman Tuhan yang akan kita dengar. Biar kita siapkan hati kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik pada saat ini Tuhan. Kami satukan hati kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa. Agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Thank you Lord, thank you Jesus. Dalam penderitaanmu Kau menengadah dan berdoa, agar kami bersatu, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Kasih-Mu Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Nyatakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati,
Jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Yesus, 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 jadikan kami satu untuk menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Nyatakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kekal, Maha Kuasa. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati. Jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkanlah kami hadir. Saya mengundang saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, lagi kami hadir menghadap tata-Mu, bersama agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Yesus, Kau Raja, Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Sebab Kau Yesus Raja, Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Yesus, Yesus, Kau Raja, Yesus, Yesus, Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur padamu, Tuhan.
sembah, kami puji Engkau Yesus. Haleluya. 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 Pada saat ini ya Tuhan, pada saat ini kami berkumpul menjadi satu dengan satu tujuan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau dengan rasa syukur kami Tuhan. Makasih ya Yesus. Memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh ajaib. Amin. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah pujian kami, inilah rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya nama Yesus yang layak untuk kami puja, kami sembah. Di tempat ini, di hati kami, di hidup kami, di apapun aspek dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami ini. Dan setiap saudara Bapak Ibu yang percaya pada nama Yesus, sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Yeay. Siap untuk merayakan kebaikan Tuhan, amin. Coba yang siap boleh lambaikan tangan sama-sama. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita, amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Jalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkas-berkasnya. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu, yes Jesus, lidah kita dengan sorak-sorai siap yang menang dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Firman Tuhan bagi setiap kita hari ini, amin. Kami akan terus menabur Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yes Lord. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Menabur lebih lagi bagi Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Berkas-berkasnya pasti pulang membawa berkas. Sekali lagi, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita,
Kita percayakan penyertaan Tuhan bagi kita, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kami tak pernah ragu akan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Yeah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang pegang sepenuh jiwaku. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Sebab Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Siap sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Yeah. Ini yang menjadi janji kami Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama-Mu. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus, nyatakan sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Siap sama-sama bagi nama Yesus. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Samanya. Nyatakan sekali lagi sama-sama. Samanya. Biar ini boleh menjadi doa setiap kita yang hadir pada saat ini. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Coba yakinkan dulu kiri kanan saudara. Bapak Ibu, saya mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorak sekali lagi bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Kau Yesus yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kekuatan.
Sebab Engkaulah sumber dari segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Mari sama-sama kita boleh angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku kepastian, berikanku kepastian. Kembali pujian. Saat tiada jalan, tiada jalan, hadapi persoalan. Iman kami berkata, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Oh, kami tahu Yesus ada di sana untuk memberiku jawaban. Panggil namanya Yesus. Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Yang kami tahu, tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kami, yang dapat menguatkan kami selain satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima
Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita boleh angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian ini. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dengan hormat saya serahkan pada hambanya. Yesus, katakan sama-sama. Membuktikan tiada yang pasti di dunia ini. Yang muda bisa meninggal, yang tua komorbid masih bisa hidup, yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya. Tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia ini selain batu karang yang teguh, Yesus Kristus yang di atasnya kami berdiri hari ini. Kalau kami ada, kalau kami masih berdiri, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi karena Yesus ada di dalam kami. Dan hari ini biar kami memberitakan firman pengharapan, Wangelion, berita baik, kabar gembira buat semua orang yang hadir di tempat ini, buat semua orang yang terkoneksi dengan kami, dengan gadget-gadget mereka, dengan layar-layar komputer mereka. Tuhan, Kau bicara kepada mereka, buat setiap sumbu yang berasap hari ini menyala lagi dalam nama Yesus. Setiap asa yang hilang kembali lagi dalam nama Yesus. Setiap orang yang putus asa hari ini, bicara secara khusus kepada mereka. Tidak ada orang bunuh diri hari ini, tidak ada orang yang menyerah hari ini. Di dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah terus. Terima kasih Tuhan, ubah setiap logos jadi rema, ubah setiap pengetahuan jadi hidup buat kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama bilang amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, come on. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih yang di rumah. Halo, apa kabar? Shalom, saudara-saudara juga di sini. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda. Nama saya Pastor Asaf. Saudara-saudara senang sekali bisa menjumpai saudara. Enggak ada yang kebetulan kalau saudara sedang membuka channel daripada Les Trumpet Virtual Church hari ini. Tuhan punya pesan buat saudara. Juga terutama saudara-saudara yang ada di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Ibu Gembala yang sudah kasih kesempatan. Nah, hari ini kita sadar banyak orang kehilangan pengharapan. Hari-hari ini sudah banyak orang hopeless. Sekalipun kita tahu pandemi sudah mereda, tetapi efeknya masih terasa. Terutama bukan cuma efek soal kesehatan, tetapi efek soal ekonomi. Banyak orang hopeless. Apalagi kalau kita dengar kesulitan ekonomi karena pandemi akan dilanjutkan dengan resesi global. Gara-gara kesulitan ekonomi banyak keluarga juga, bukan global tapi internal dalam rumah goncang juga. Ada yang tidak memutuskan untuk bersama lagi karena masalah uang. Ada orang-orang yang sakit, ada teman-teman yang sudah mendahului kita. Banyak orang putus asa, belum analisa akan adanya gelombang pandemi ketiga, akan ada resesi membuat kita putus asa. Tapi putus asa atau tidak putus asa itu semua pilihan. Karena hidup tidak ditentukan oleh perasaan, hidup tidak ditentukan oleh keadaan, hidup ditentukan oleh iman. Don't walk by feeling. Feeling is very flaky. Jangan hidup dengan perasaan, tapi hidup dengan iman. Itu adalah keputusan. Perasaan tidak pernah bisa mengubah situasi. Iman bisa memindahkan gunung. Mungkin Anda berkata, Pak, saya sudah punya iman. Atau mungkin Anda berkata, Pak, iman saya kecil sekali.
Saya mau bilang sama saudara, imanmu tidak perlu besar. Cukup sebutir biji sesawi pun dahsyat. Itu sudah mulai, itu sudah cukup untuk kita mulai lagi sama Tuhan. Pandemi sudah mereda, sudah berubah jadi endemi. Kalau saudara lihat kanan kiri, ayo kita bangkit lagi sama-sama. Mungkin Anda bilang, Pak, saya udah gak punya kekuatan lagi. Gak apa-apa, mulai aja pelan-pelan ya. Hari ini seperti mbak-mbak di pom bensin berkata, kita mulai dari nol ya. Haleluya. Mari buka sama-sama Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kelamaan, 4 ayat saja dulu ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 4, nanti saya rindu saudara selesaikan satu perikop ini di rumah ya. Sudah sering kita baca, mungkin saudara sudah lupa, kita ingatkan sekali lagi karena hari ini saya percaya Tuhan mau bicara kepada ibu-ibu yang hilang pengharapan. Kepada suami-suami, engkau karyawan, engkau pengusaha yang sudah putus asa. Kepada anak-anak yang sudah gak bisa menatap hari depan. Hari ini asamu belum selesai, jangan putus kalau asa belum diputus Tuhan. Oke, kita baca bergantian ya, saya ayat 1, saudara ayat 2, nanti ayat 4 sama-sama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4 sama-sama 1, 2 ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Masalahnya bukan di sakit sembuh atau tidak, di masalah selesai atau tidak. Masalahnya kalau Tuhan belum bilang tamat, jangan berani-berani kita bilang saya tamat deh, game over deh. I'm hopeless deh, sudah tidak ada pengharapan. Saya meminjam mimbar ini menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Hari ini yang poin pertama saudara, jangan putus asa kalau asa belum diputus Tuhan. Everybody has a problem. Orang yang jauh dari Tuhan punya problem. Orang yang dekat dengan Tuhan Yesus seperti Maria dan Marta punya problem. Problem tidak eksklusif milik orang berdosa. Problem juga milik orang beriman. Kalau saudara tidak percaya, izinkan saya buktikan hari ini. Saudara-saudara yang di tempat ini, siapa yang tidak punya pergumulan, yang tidak punya masalah, yang tidak punya tagihan dan cicilan, angkat tanganmu tinggi. Nggak ada. Oke, yang punya pergumulan, punya masalah, punya cicilan, punya tagihan, punya segala beban masalah, yang di sini dan di rumah, angkat tangan. Yang di rumah yang sambil makan Indomie, angkat tangan juga, ayo. Tinggi, tinggi. Oke, tahan ya, yang di rumah tahan, yang di sini tahan, tinggi, tinggi. Yang punya masalah, ayo tahan. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Udah. Kalau sebelah kanan kirinya lagi angkat tangan, dada sama mereka gini. Hai orang-orang bermasalah. Turunkan tanganmu. Masih punya masalah? Selamat datang di dunia nyata. Anda masih hidup, masalah masih ada. Tagihan harus dibayar, cicilan nggak boleh kabur. Itu sebabnya saudara-saudara hari ini jangan putus asa. Sekalipun asamu nampaknya sudah mau putus. Sebab dalam Matius 12 ayat 20 Tuhan Yesus bilang, bulu yang patah terkulai tidak bakal diputuskan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Jangan putus asa kalau asamu belum putus. Saya udah putus asa Pak, enggak. Engkau masih bernafas? Masih hidup? Coba yang udah mati angkat tangan. Nah udah gak bisa. Yang masih hidup katakan amin. Berarti Tuhan belum selesai. Perjalananmu belum selesai, kisah hidupmu belum usai, perjalananmu masih ditulis bersamamu dan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan putus asa, sebab seringkali masalah dipakai Allah untuk menyatakan kasih kuasa kepada orang-orang yang berserah. Masalah seringkali dipakai Allah untuk menyatakan kasih kuasa kepada orang-orang yang berserah. Ayat 4 tadi, sekalipun Maria dan Marta udah panik, Yesus kan gak lihat menurut mereka. Maria Marta tuh lihat keadaannya Lazarus. Ini udah genting nih, udah gen to the thing. Anda tahu gen to the thing? Genting. Jangan susah-susah saudara. Udah genting, udah kena, udah belum ada COVID waktu itu. Ini mungkin udah penyakit yang tidak terobati. Tapi Yesus dengan tenang bilang gini, Wallace. Tahu Wallace? Baca dari belakang ke depan, slow, tenang. Penyakit ini tidak akan mematikan dia. Udah mau tamat itu, udah mau tamat. Belum tamat kalau saya bilang belum. Dan kita tahu Lazarus akhirnya mati juga. Dan kita tahu Lazarus akhirnya nggak jadi mati. Sebab itu saudara-saudara hari ini kalau kau berkata, udah bohwat dah, udah sakit kepala dah, udah putus asa dah, udah the end, this is the end for me. This is the end for my marriage. Ini akhir dari pernikahan saya. Ini akhir dari bisnis saya. Ini akhir dari masa depan saya. Ini akhir dari
pengembalaan saya, ini akhir dari pelayanan saya. No, no, no. Kalau Anda masih hidup, kau belum selesai, karena Tuhan belum selesai denganmu. Banyak orang dengan gegabah berkata gini, ya banyak orang mati kemarin pandemi, karena mungkin banyak dosanya. Atau kena kutuk itu. Atau kurang perjamuan kudus. Atau kurang minyak urapan. Udah diminyakin Pak seleter jerawatan dia. Kalau sudah waktunya selesai Tuhan bilang, con pulang dia. Sedangkan Anda masih hidup, pertanyaannya gini, jangan buru-buru menghakimi orang yang udah mati dengan berkata mereka berdosa. Pertanyaan saya dibalik, kenapa situ dan saya belum boleh pulang ke surga? Jangan-jangan situ belum beres. Kalau saya bilang situ, 3 jari ke saya. Tugas saya pasti belum beres, tugas saudara belum beres, dan jangan-jangan karakter kita belum beres. Karena Tuhan tidak mau meninggalkan kasih karunia bekerja hanya di kolam baptisan saja. Selama kita hidup kasih karunia masih terus bekerja untuk mengerjakan kekudusan dan rupa Kristus di hadapan Bapa. Sampai ketika waktunya genap kita baru boleh pulang. Masih hidup? Yang masih hidup bilang halo. Yang di rumah bilang halo. Kedengeran, 1000 orang nonton. Puji Tuhan. Berarti saudara masih hidup. Jangan putus asa. Yang kedua, Tuhan kelihatannya lambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dan sayangnya tidak pernah terlalu cepat. Kita kan pengennya yang instan. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, dalam hidup ini semua harus proses. Karena hanya yang matang, karena hanya yang lewat proses yang matang. Segala sesuatu lewat proses, tidak ada yang instan selain Indomie sama kopi. Itu pun enakan kopi yang tubruk daripada yang instan. Karena saya kopier. Bukan mesin fotokopi, saya peminum kopi. Lazarus sudah mati, kata ayat 6, Yesus malah waktu Marta sama Maria bilang gini, Yesus ini udah darurat nih, udah genting, udah mau tamat nih. Yesus bilang, tenang, santai. Lalu Yesus khotbah 2 hari lagi. Kalau Anda yang sedang genting dan berkata, saya tamat nih kalau Tuhan gak tolong sekarang. Yesus bilang, tenang, ntar ya. Terus Yesus belum nolong, perasaanmu gimana Pak? Aduh Tuhan tolong. Biar kaget semua yang di rumah biar bangun. Tolong saya Tuhan, tolong. Udah gak kuat. Itu perspektif kita. Karena kita gak pernah bisa melihat jalan cerita secara utuh. Sama seperti kalau kita ke macet, kita bingung, klakson gak bergerak. Ya di klaksonin gak bergerak, yang ada tambah mangkal orang yang di depan. Hanya kalau Anda punya kemampuan seperti drone, Anda terbang ke atas, lalu Anda bisa melihat, oh di sana penyebabnya. Tuhan punya pandangan yang jauh melebihi kita ke masa depan. Seringkali kita berkata game over, saya sudah tamat. Tuhan bilang belum, contoh saya. Jantung saya sudah rusak, kata dokter. 2012 kena serangan jantung, ada kali 2-3 kali lah. 2 kali yang saya ingat parah banget. Saya sehat, tiba-tiba kena serangan jantung 2012. Dokter bilang, dibawa ke rumah sakit di dekat sini. Dokter bilang ke istri saya, Bu, ini Bapak sudah lewat golden period. Paling bisa dokter ya. Golden period Bu, harus dipasang ring. Ini Bu, penyumbatannya udah hampir 90% Pak. Ini segala camcan, casio, cunjuk semua mampet semua. Karena kalau makan suka gak bagi-bagi saudara, mampet saudara. Saya makan, terus saya mampet gitu, terus dokter bilang pasang ring. Pasang ringnya berapa? 5. Jangankan 5, 1 aja gak kebeli. Dan masalahnya pasang 5 itu bukan di sini Pak, di sini. Kalau di sini kan keren, shalom, jemaat, last trumpet generation virtual church, bla bla bla, halo, shalom. Atau kalau dipasang di sini kan keren, batu rubi, permata, batu bacan, separuh hilang kayak itu Thanos. Ini dipasang di sini sampai mau lihat. Singkat cerita Tuhan tolong, saya bisa dipasang ring, saya masih hidup. Tapi seringkali saya menghadapi situasi yang berkata saya tamat, game over. 2004 saya tergeletak, singkat cerita kalau saya ceritain panjang ya saudara, kesaksiannya lain waktu deh. Saya tergeletak karena perut saya gede sekali. Perut saya gede, di ronsen gak kelihatan apa-apa, akhirnya saya ngantri di USG 4 dimensi bersama ibu-ibu hamil. Itu pengalaman paling mengerikan Bu. Karena saya satu-satunya bapak-bapak di ruangan itu. Semua sama-sama buncit, saya laki seorang. Ngeri sekali. Dan singkat cerita ketika saya di ronsen, dokter bingung, ini gak kelihatan apa-apa. Akhirnya CT scan. CT scan gak ada, dilempar ke rumah sakit lebih besar. Karena 2004 tidak semua rumah sakit punya alat MRI. Lempar ke MRI. Akhirnya dokter bilang, Pak ini ada double density giant tumor. Diameternya kalau Anda punya penggaris 30 cm kurangi 1 berapa? 29 cm itu diameter tumor saya. Saya betulan kayak bapak hamil. Ini udah robek-robek Bu. Kalau yang pernah hamil pernah tahu itu ya. Sudah stretch mark sampai sekarang gak hilang. Dan saya minta mujizat.
Wah udah mati nih. Sampai orang yang, suster yang merawat saya bilang gini, Pak itu yang jagain siapa? Calonnya. Iya calon saya. Waktu itu belum menikah. Terus dia bilang gini, Pak, nih calon istri mesti tahu keadaan Bapak begini. Mana tahu umur Bapak nggak sampai, atau ini perut Bapak dia udah pernah lihat belum robek-robek begitu. Mungkin dia nggak mau. Hari ini dia masih nemenin saya, saudara. Karena kelihatannya udah tamat. Tapi singkat cerita 59 jahitan di sini, itu ternyata ginjal kanan saya yang jadi tumor dibuang. Dari 2004 saya hidup dengan satu ginjal, nggak jadi tamat. 2008 karena saya masih lari-lari dari panggilan, saya akhirnya udah nyemplung secara full time karena saya udah ampun Tuhan, ya saya mau melayani full time. Dari 98 Pak dipanggil jadi hamba Tuhan full time, saya nggak mau. Karena saya pikir waktu itu bikin dosa enak. Orang pacaran beda fakultas beda cabang. Ya dulu kan nggak botak begini, dulu mah lucu saya unyu-unyu. Sekarang ya tinggal sisa-sisa perjuangan. Dosa enak. Enaknya sebentar, bayarnya kemahalan, harganya kemahalan, bayarnya belakangan. Enaknya di depan dan pasti bayar, itu dosa. Kayak kartu kredit yang digesek terus, enaknya di depan, tunggu tagihan datang sama debt collector. Dosa juga begitu, enaknya di depan, tagihannya pasti datang, bayarnya kemahalan. Itulah dosa. Singkat cerita, saya tidak mau pengembalaan, 2008 kanker paru-paru stadium 3. Jadi ini badan udah di mana-mana nih, ada sini bekas tangan robot, bolong-bolong, dia ada jahitan, ini disobek-sobek. Wah, kanker paru, nyerah dong. Ampun Tuhan, ya udah deh, kalau Tuhan mau saya tinggalin kerjaan sekuler, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, siap dah Tuhan. Saya udah dilempar dari rumah sakit ke rumah sakit, dilempar ke Singapura, tempat Ibu Ani Yudhoyono meninggal, saya juga di situ, sama-sama alumni dari situ, cuma lulusnya beda jurusan. Saya masih harus ketemu saudara di sini ya. Lantas kanker Pak, stadium 3, profesor juga ada angkat tangan, bilang ya keluarga berserah aja. Masalahnya istri anak saya kalau saya meninggal hari itu, saya nggak punya apa-apa tuh ditinggalkan, anak saya masih kecil, istri saya cantik, bukan saya takut dia kawin lagi kalau saya mati saudara ya. Tapi kalau saya nggak ada, mereka hidup gimana? Mungkin Anda juga berpikir seperti itu, habis nih orang nih, si Asaf habis nih. Belum habis, karena ketika saya bilang, iya Tuhan, saya mau. Tahu nggak saudara-saudara? Kankernya hilang, segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau orang mau coba bikin saya jadi ateis gitu, susah. Saya bukan cuma belajar teologi dan ngerti Tuhan secara tekstual dan kontekstual. Saya ngerti Tuhan karena saya berjalan sama Dia. Tuhan itu real buat saya. Bukan cuma teori, bukan cuma doktrin, bukan cuma dogma. Saya ngalami Tuhan. Bukan cuma pengetahuan, tapi pengalaman bersama pengetahuan, berjalan bersama jadi pewahyuan. Nah, tapi belum selesai, 2012 kena jantung, 2017 saya sudah tergeletak, nggak bisa pelayanan, nggak bisa pengembalaan, nggak bisa khotbah, 3 bulan kaki saya membengkak yang sebelah kiri, sudah hitam semua dan sudah membusuk siap dipotong. Karena ginjal yang tinggal satu-satunya sudah bocor protein, sudah pengentalan darah, gula udah nggak terkontrol, jantung sudah memburuk posisinya dan dokter bilang, Pak, at this rate kalau Bapak bisa jaga hidup baik-baik mungkin sampai 2021. Masuk 2020 dengan keadaan kaki gini, kan kalau saya mati 2021 saya harus siapin apa? Satu, liturgi kematian. Anda cek semua gadget saya, liturgi pemakaman Pastor Asaf sudah ada di situ. Saya taruh ayat temanya, siapa yang khotbah, bagaimana acaranya, lagunya apa. Yang saya lupa catat cuma menu makanannya apa, karena saya udah gak pusing dengan itu. Mau ada capcay kah, casio garing madu kah, udah gak pusing saya dengan itu. Nah, tapi masalah saya adalah kalau saya mati, itu 2020 kan Tuhan ngomong mau ada goncangan, jual semua yang kamu bisa jual dan ajar jemaat untuk tertanam. Saya bilang jual yang mau jual, harus tertanam, ini mau ada apa nih. Itu waktu itu negara api belum menyerang. Negara api mendarat di Indonesia kan bulan Maret 2020, jebret goyang semua. Saya udah jual beberapa aset saya sehingga saya punya uang. Gereja tutup, kita gak punya tempat saudara. Tapi kan pengeluaran jalan terus, operasional jalan terus, jemaat susah ditolong terus. Saya bagi sembako nih komorbid, naik ojol jemaat juga, kita bagi sendiri. Tapi masalah saya adalah kalau saya mati, saya nggak punya tabungan, saya nggak punya deposito, saya udah nggak punya apa-apa. Dan saya harus punya asuransi, saya beli asuransi, nggak ada yang mau jual. Karena saya tidak lolos sensor. Catatan sejarah medis saya tuh internasional bisa diakses, nggak ada yang berani nipu. Nggak bisa, terus gimana nih Tuhan? Waduh, gimana nih Tuhan udah nggak punya duit, nggak punya apa-apa. 2021 habis pengharapan saya. Gereja nggak bisa jalan 2 tahun, habis pengharapan saya. Singkat cerita saya pikir tamatlah saya siap mati, siap dikubur, nggak punya peninggalan apa-apa,
Ma, siap-siap ya, udah selesai. Saya pikir selesai. Tapi sebelum 2021 berakhir, yang harusnya jadi tahun pemakaman saya, malah jadi tahun pentabisan tempat gereja baru, tetangga saudara-saudara di Jalan Boulevard Raya Utama sini. Segala kemuliaan buat Tuhan. Kaki sudah busuk, kita membengkak. Vonis dokter sudah berikan. Tetapi saya belajar berkata bersama Daud berkata dalam Mazmur 31 ayat 15a, My times are in your hand. Hidupku di tangan Tuhan, waktuku di tangan Tuhan. Bukan pada dokter, bukan pada pandemi, bukan pada bencana, bukan pada ekonomi, bukan pada situasi kesusahan dan kegagalanku. My times bukan pada setan, bukan pada orang jahat manapun yang menyusahkanku. My times ada pada Tuhan yang memegang tanganku dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Ketika fakta mengerikan, izinkan saya berkata ada yang lebih tinggi dari fakta, namanya iman. Kita bukan orang-orang yang lari dari kenyataan, kita orang-orang yang pakai logika. Tetapi ingat, kita melayani Dia yang berjalan di atas air. Dia yang lahir dari rahim perawan, Dia yang mengubah air jadi anggur, Dia yang bangkit setelah hari ketiga. Anda melayani Tuhan yang berjalan di atas kemustahilan. Sebab itu Anda tidak boleh berkata, saya sudah tamat, saya sudah selesai. Kalau Tuhan bilang belum, sekalipun rasanya terlambat, Tuhan tidak pernah terlambat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, jangan negative thinking. Jangan negative thinking dengan Tuhan, sebab Tuhan masih bekerja. You dan I masih hidup, Tuhan belum selesai. Tuhan masih bekerja. Sekalipun masakan terasanya lama, mama kapan matangnya, oma kapan matangnya, oma kapan matangnya, oma kesel juga masak lama, dikaguin terus sama cucu. Tapi begitu udah nyampe tuh bacukyok, Tuhan tuh mau kasih kita tuh segala sesuatu matang. Tuhan gak suka kita jadi anak-anak instan. Karena kita bukan kopi sasetan. Apalagi pengabdi sasetan, bukan. Bukan pengabdi sasetan, bukan pengabdi santan, bukan pengabdi setan. Kita pengabdi Tuhan. Dalam ayat 16-17 ketika Yesus ajak murid-murid, akhirnya nih, Yesus gerak juga. Kan kita udah doa, udah puasa, kapan nih Yesus tolong saya yang di rumahnya. Udah sampai dengkul, udah kapalan, Tuhan tolong saya. Akhirnya Yesus gerak juga. Dan ketika Yesus bergerak, udah telat 2 hari, nyampe ke lokasi kejadian telat 4 hari. Yesus ajak murid-muridnya, dibilang gini, sama semua, termasuk Thomas Didimus. Let's go, ayo kita nyamperin Lazarus yang sudah mati. Tahu apa yang Thomas katakan? Kalau Anda baca 16-17 ya. Oke, mari kita berangkat bersama Yesus dan mati bersama Dia. Artinya apa? Thomas negatif thinking dengan Yesus. Ini Yesus, bukan sus. Yesus. Masa Yesus datang sana hendak memberikan kehidupan, Thomas berpikir bahwa di sana mereka akan mengalami kematian. Dirajam sama orang-orang Yahudi yang nungguin Yesus kelamaan. Thomas negative thinking, Thomas Didimus berpikir kematian, sementara Yesus merencanakan kehidupan. Pak, Bu, dalam hidup ini selalu ada saja orang-orang yang gampang sekali berkata buruk dan berpikir buruk, selalu negatif tentang situasi dan dirinya dan sesamanya. Iya Pak, tapi kan kenyataan sukar. Saya sudah bilang kita tidak hidup hanya oleh kenyataan fakta, kita hidup oleh karena perkataan firman iman. Saudara-saudara, kalau kita berpikir bahwa, iya Pak, orang percaya juga harus prepare for the worst. Yes, prepare for the worst, hope for the best, because hope is stronger than fear. Harus siap untuk yang terburuk, tetapi tetap berharap buat yang terbaik, karena pengharapan jauh lebih kuat dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa khawatir. Tekun, tahan uji, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Orang percaya harus membiasakan diri untuk hope for the best. Untuk percaya karena pengharapan sudah dicurahkan. Bukan di luar, bukan di pendeta, bukan di gereja. Tetapi di hati kita, kata Roma 5 ayat 5. Buat semua orang yang berseru, pengharapan bukan di surga, di sini. Roh Kudus sudah ada, di sini. Sumber pengharapan itu, di sini. Internal, bukan eksternal. Eksternal boleh bergoncang. Kalau internalmu kuat, kau teguh berdiri sekokoh batu karang. Ayat 23-24, Yesus ketemu lagi orang negatif. Kali ini bukan perkataan Thomas Didimus yang negatif, tetapi saudaranya Lazarus yang namanya Marta. Yesus ketemu Marta akhirnya, Marta mungkin kesel bilang, dari mana aja sih, kelamaan nih, ayo udah doa nih. Yesus bilang, tenang, dia udah mati Tuhan, tenang, dia cuma tidur, dia akan hidup. Tahu jawaban Marta apa? Kata ayat 23-24, iya, aku tahu memang dia akan hidup pada hari kebangkitan orang-orang mati. Dia lebih pintar dari Tuhan Yesus. Dia berteologi ya. Karena dalam teologi Yahudi yang banyak mazhabnya itu saudara-saudara, orang Saduki tidak percaya kebangkitan, orang Farisi percaya kebangkitan. Kemungkinan Tante Marta ini sinodenya orang Farisi.
Dia percaya bahwa ada kebangkitan. Yesus datang hendak membangkitkan sekarang. Yesus hendak bekerja sekarang. Dia berteologi, dia berkata, oh jelang dos. Tahu jelang dos? Jelas dong. Jelas dong. Dia akan bangkit pada hari kebangkitan orang mati. Seringkali gini, bukan cuma kita berpikir negatif terhadap Tuhan. Bukan cuma kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif terhadap situasi kita. Tapi seringkali kita lebih pintar dari Tuhan. Sehingga kita mencegah mujizat kita terjadi dalam hidup kita sendiri. Saya belajar teologi baik-baik. S1 saya sekuler. Saya tidak mungkin langsung jadi pendeta. Saya tidak mungkin langsung ambil MTH. Muter-muter MA, langsung MTH. MTH tahu? Makan tahu. Kalau STH so tahu. MTH makin tinggi hati katanya. Enggak, jangan sampai itu. Saya belajar ilmunya. Tetapi saya belajar bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh pengetahuan saya yang terbatas. Situasimu tidak bisa diselesaikan dengan perkataan negatif dan dengan debat teologi. Rasio kita terbatas, teori kita terbatas. Jangan jadi Tuhan, let God be God. Ini Yesus Tuhan, Yesus mau menghidupkan. Marta lebih pintar dari Yesus. Bukankah hidup Bapak Ibu terasa berat ketika kita merasa lebih pintar dari Yesus? Ketika kita merasa solusinya harus kita yang pegang, ketika kita merasa jalan keluarnya harus kita yang bikin, let God be God, biarkan Allah jadi Allah, let the Lord be the Lord, biarkan Tuhan jadi Tuhan. Kita bukan Tuhan yang membuat kita hidup terasa berat dan pusing ketika kita ngambil porsinya dia jadi porsinya kita. Just do your part, lakukan bagianmu, and let Him do His part. Biarkan Tuhan lakukan bagiannya, let God be God. Sebab itu yang ketiga itu pelajarannya, jangan negative thinking dengan sesama. Ada orang yang lebih pintar dari Tuhan, gelarnya STH, MTH, MTQ, DTH, segala macam panjang gitu ya. Profesor, dokter, karburator, medit, bocor, dan ketua eskalator moncor. Atau ada orang-orang yang sering kali berkata negatif. Mudah sekali mematahkan semangat kita. Saya cuma bilang, buat teman-teman kita yang model begitu, cukup tinggalin aja kalau lu lagi susah. Jangan ngumpul sama orang negatif. Pokoknya hashtag positive vibes only. Gini Pak, saya bukan cuma pendeta yang tahu teori. Saya ini juga ngerti apa artinya stres dan depresi. Kalau Anda ngalamin yang kayak saya juga mungkin gak kuat. Jangankan Anda, saya aja gak kuat. Saya tuh udah sampai jedot-jedotin pala, udah jombok-jombokin rambut, udah. Ini gak percaya, lihat aja helipad nih saudara. Bisa turun drone di sini mendarat. Jadi saya ngerti apa rasanya putus asa. Dan sungguh dalam situasi tertekan, saya tidak butuh orang berkata negatif tentang situasi saya. Hidup udah susah. So Anda lihat, baca berita, wah gelombang ketiga. Daripada gelombang ketiga, mending tanam tanaman gelombang cinta aja. Yang suka tanaman. Wah mau ada COVID varian, ini udah varian apa sekarang? Udah gak kehitung ya. Mau varian Z, varian Zoro. Nggak ada habisnya. Terima booster ke-17. Nggak ada habisnya. Anda hidup cemas kalau gitu terus. Cukup satu hal, matiin TV-nya. Kalau ada teman yang lagi susah, Anda lagi terpuruk, lagi jatuh, Anda punya pengembalaan lagi susah, Anda punya pelayanan, punya usaha, punya bisnis, rumah tangga lagi goncang, terus dia mulai posting. Nggak nembak Anda langsung, tapi sakitnya di sini. Nembak sih enggak, berdarah enggak, tapi nyeri. Saya cuma mau bilang gini, cukup di mute aja. Kalau di Instagram, jangan di unfriend. Biarkan tetap friend, tetapi cukup di mute. Nggak perlu Anda kotori hati dan iman Anda dengan pandangan postingan negatif orang. Oh, beberapa di sini kaum boomers pemakai Facebook, bukan Instagram. Kalau di Facebook ada tombol unfollow. Nggak usah di unfriend, tetap berteman, tapi cukup di unfollow. Setiap story dan postingan dia Anda tidak perlu lihat dan baca. Jaga hatimu sama Tuhan, tetap beriman. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nggak semua postingan orang perlu kita baca, nggak semua nasihat orang perlu kita dengar. Ada kalanya kita cukup tutup pintu, lipat tangan, taruh lutut, buka kitab, cari Tuhan. Itu yang harusnya Marta lakukan. Yang keempat, selain jangan negatif dengan orang, jangan lupa, jangan negatif dengan dirimu juga. Jangan negatif, Pak bagaimana mau negatif, tuh Lazarus sudah mati. Mungkin Anda hari ini rasanya seperti Lazarus, sudah dikubur nih. Udah gak berdaya nih, udah habis nih. Yesus nyampe di kuburan Lazarus, dan di ayat 40, ayat sebelumnya Anda baca, orang-orang melarang Yesus. Yesus jangan, Rabi jangan, sudah bau, udah busuk, udah gak bisa nih. Tetapi ayat 40, Yohanes 11, Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Banyak orang negatif berkata gini, udah gak mungkin dah gua pulih. Gak mungkin dah gua bener. Gak mungkin dah pernikahan gua bisa jalan.
nggak mungkin deh anak-anak gue bisa sekolah, nggak mungkin deh pelayanan gue bisa berkembang. Nggak mungkin. Kok Anda berani-berani jadi Tuhan? Tuhan aja belum bilang selesai kok. Seringkali kita mudah mengampuni orang lain yang negatif, tetapi sukar untuk berhenti negatif terhadap diri sendiri. Kita hukum kita atas kegagalan kita. Kalau Anda tidak mampu menyemangati diri sendiri, jangan harap orang akan menyemangatimu. Nggak ada. Rata-rata orang senang Anda jatuh dan tepuk tangan. Belajar dari Daud, ketika di Gua Adulam, semua hartanya dirampas, anak dan istrinya diculik, semua pengikutnya mengalami hal yang sama, semua marah Daud, semua mau ngerajam Daud. Tetapi Alkitab tulis gini, lalu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris lebih enak, and David encouraged himself in the Lord. Daud menguatkan dirinya sendiri. Jangan terlalu negative thinking sama diri, berkata yang baik. Tanaman aja diperkatakan yang buruk lama-lama mati. Itu penelitian Profesor Jepang. Saya belum pernah ke Jepang, cuma makan sushi Jepang udah. Tapi saya praktekkan bukan apa yang jadi hasil penelitiannya dia, saya praktekkan apa yang Alkitab sudah ribuan tahun sebelumnya ajarkan. Belajar berkata iman, gunakan perkataan ini bukan untuk mengeluh dan menangis saja. Emang gak boleh menangis? Nangis lah. Mau nangis di bawah pohon toge kayak betapa malang nasib. Abis itu bangkit dong. Halo, bilang sama dadamu, katakan hai hatiku. Yang di rumah juga ya, hai hatiku. Bilang, bangkit dong. Yang mau bangkit tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Jangan berhenti berharap sebab Tuhan Yesus yang mulai, Tuhan Yesus pasti selesaikan. Kalau itu idenya Tuhan, entah rumah tanggamu, usahamu atau pertobatanmu, kalau Tuhan yang mulai, Tuhan pasti selesaikan. Filipi 1:16 kan akan hal ini kata Rasul Paulus, aku yakin sepenuhnya bahwa Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalammu, pasti akan meneruskannya sampai pada hari Kristus. Kalau Tuhan yang mulai, pasti Tuhan selesaikan. Saya seringkali negative thinking tentang pengembalaan saya sendiri. Nggak mungkin nih, nggak bisa nih. Padahal itu bukan ambisi saya, itu visi Tuhan. Ngeri, iya. Serem, iya. Mau nyerah, iya. Sering. Bertahun-tahun mau nyerah. Tapi hari ini masih teguh berdiri. Karena itu ternyata bukan idenya saya. That's not my good idea, that's God's idea. Kalau Anda yakin itu visi Tuhan. Kalau Anda yakin itu visi Tuhan dan Anda uji betul-betul. Sekalipun Anda sudah tidak percaya, Tuhan masih percaya, itu pasti selesai. Yang kelima, jangan di-entertain rasa itu. Kita harus hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Situasi kita tidak bisa diatasi hanya dengan logika, dengan dogma, negative thinking, atau dengan air mata. Kalau air matamu setiap tetesan bisa menghasilkan 50.000 perak, tolong nangis tiap hari, kita bagi sama-sama. Tapi saya tidak pernah lihat orang yang nangis masalahnya selesai. Saya tidak pernah lihat orang yang lari dari masalah, apalagi lari dari kenyataan, kayak sinetron aja loh. Selesai masalahnya. Masalah hanya selesai ketika dihadapi dan dituntaskan bersama Tuhan. Nangis boleh. Nangis yang kenceng. Nangis yang puas. Setelah itu bangkit. Berdiri lagi. Mulai lagi. Karena Yesus pun sering menangis. Tetapi Yesus gak selesai pada tangisan. Setelah dia nangis di Taman Getsemani, dia selesaikan Kalvari. Dia bangkit dari kubur gua. Yohanes 11 ayat 43. Yesus berkata demikian. Berseru ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Jangan di-entertain dengan perasaan. Gunakan otoritas mulutmu. Ingat surat Roma berkata firman Tuhan itu dekat di hatimu, dekat di mulutmu. Kitab Amsal berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau mulut sudah dipakai untuk berkata negatif, untuk nangis negatif, untuk memarahi diri, untuk mengutuki keadaan. Kalau Anda bisa habiskan energi sebanyak itu untuk negatif, ayo pakai energi itu untuk berkata iman. Bukan cuma berkata positif. Kalau Anda tahu itu visi Tuhan, Tuhan yang ngomong, perkatakan itu. Kalau ada ayatnya kutip itu, katakan itu. Terus katakan itu, katakan itu. Gunakan otoritas. Lazarus keluar. Maka Lazarus pun keluar. Perkatakan iman, deklarasikan firman. Perintahkan asa itu kembali bernyala. Perintahkan gelap itu sirna. Dan perintahkan pintu yang tertutup itu terbuka. Dalam nama Yesus. Jangan jalan dengan perasaan. Don't walk by feeling, walk by faith. Karena feeling gak bisa selesaikan masalah, apalagi tagihan. Masalah dan tantangan pergumulan hanya bisa selesai dengan iman. Dan iman hanya bisa timbul dari perkataan firman. Anda belum dapat firmannya, belum dapat remanya, jangan gerak. Bisa jadi itu ambisi bukan visi. Saya sudah belajar dengan mahal, membedakan apa artinya mimpi pribadi, ambisi pribadi dengan visi Tuhan. Kalau bukan visi Tuhan, saya gak berani gerak 1 senti pun. Karena pasti bahaya. Sekalipun itu visi Tuhan bahaya juga, tapi karena itu punya Tuhan saya lebih tenang, lebih woles sekarang. Dan pelan-pelan lembut tumbuhlah kembali.
Kok tahu Anda saudara? Mau ngasih hadiah rambutku Pak. Tenang, yang itu juga mirip-mirip saya rambutnya. Don't walk by feeling ya saudara-saudara. Walk by faith ya. Perkataan dengan iman. Gini, saya ngerti hidup itu kadang sedih. Hidup itu life is never flat kata iklan ya. Nggak pernah jurang, tapi ingat dong juga ada tanjakan naik. Tapi turun lagi. Naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Nikmati saja perjalanan ini. Jangan terlalu dibawa perasaan. Sekarang tangan kanannya angkat. Yang di sini angkat tangan kanan. Yang di rumah juga. Taruh di dada. Sekarang kita praktek ya. Kita praktek iman ya. Bilang sama hatiku. Hai hatiku. Katakan sekali lagi. Hai hatiku. Dalam nama Yesus. Ojo diroso-roso. Nah itu artinya apa bahasa Yunani terjemahnya? Jangan dirasa-rasa. Ojo diroso-roso dan ojo dibanding-bandingke. Jangan joget. Amin saudara-saudara. Jangan. Kasihan loh hati ini seringkali berdarah-berdarah, bernanah, jantungan, udahlah. Hidup harus dinikmati saja prosesnya. Tertawakan masalah kita, bawa segala air mata kita pada Allah yang tidak pernah kekurangan waktu untuk kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Yang keenam, jangan putus asa sebab seringkali masalah dipakai Allah menyatakan mujizat kasih kuasa buat orang yang berserah. Ayat 4 Anda sudah baca. Ketika Lazarus sudah mau mati, Yesus bilang belum finish. Ketika Yesus terlambat, Yesus bilang belum finish. Lazarus sudah dikubur, Yesus bilang belum finish. Mungkin Anda sekarang sedang berkata, saya sudah finish Pak, Bapak belum tahu keadaan saya sudah finish nih, udah habis nih, udah tamat nih. Saya cuma mau bilang, Lazarus itu sudah mati 4 hari. Janda di Sarfat itu hari itu minyak dan tepungnya terakhir. Nabi Elia tuh pendeta dari mana, tahu minta lagi, suruh masakin. Dia bilang, oke, kita masak, habis ini saya mati, kata janda. Laut Merah di depan, di belakang tentara Mesir dengan Firaun yang memimpin. 5.000 laki-laki kelaparan, belum dihitung perempuan dan anak-anak. Yusuf sudah dapat penglihatan nubuatan hebat, 13 tahun di penjara. Sudah tamat? Belum. Karena Lazarus setelah 4 hari bangkit. Karena janda di Sarfat tepung dan minyaknya gak habis-habis. Karena Laut Merah, di belakang ada tentara, di depan ada Allah, Laut Merah terbelah. Karena 5.000 orang kelaparan, 5.000 laki-laki dan perempuan, belum termasuk perempuan dan anak-anak kelaparan. Mereka semua pulang dengan kenyang, sisa 12 pakul. Siapa yang bungkus? Panitia KKR. Dan cerita Yusuf belum selesai, sekalipun dia dihianati keluarga, dibuang oleh orang-orang yang dia percaya. Setelah 13 tahun, dia jadi tangan kanan raja. What looks for you like a setup or like a setback, oftentimes is a setup from God to bring you up higher than before. Apa yang kelihatannya jadi penundaan, jadi sebuah kegagalan, seringkali adalah pematangan dari Tuhan untuk membawa Anda naik lebih tinggi dari sebelumnya. Karena apa yang naiknya cepat, turunnya cepat. Tuhan cinta proses, jangan suka buru-buru sukses, jangan suka buru-buru naik, jangan suka cari jalan pintas, nikmati proses Tuhan. Seringkali Tuhan menunda, tapi mujizat bekerja dalam penundaan untuk menghasilkan berkat yang matang, haleluya. Saya tutup dengan ini, put on a victory mindset. Saya minta tim musik, tim singers bantu saya, miliki pikiran pemenang. Kalau Anda tahu siapa Anda dalam Kristus, apa yang musuh lakukan, musuh ini bukan cuma orang ya, tapi kuasa gelap, setan. Kalau engkau tahu, engkau punya authority in the name of Jesus. Anda punya firman logos, Anda punya firman rema, Anda punya firman iman. Anda berjalan di atas kemustahilan dan katakan kepada situasimu, hai pintu terbukalah, hai laut terbelahlah. Hai usaha diberkatilah, hai asa bangkitlah. Mungkin mesbah doa di hatimu sudah padam, hari ini bangkit lagi. Tetap berdoa sampai jawaban terjadi. Keep on praying, push, pray until something happen. Mungkin perasaanmu hari ini seperti hari Jumat, ketika murid-murid lihat junjungannya, orang yang diandalkan, ditelanjangi, disiksa, dan dibunuh pelan-pelan, dijadikan bangkai, digantung, dijadikan tontonan. Mungkin perasaanmu hari ini seperti hari Sabtu, ketika murid-murid lari tinggalkan Yesus terbujur kaku di kubur kosong, gak ada pengharapan, cuma ada kematian. Tetapi saya kasih tahu, Jumat boleh lewat, Sabtu boleh lewat, but Sunday morning is coming. Minggu pagi Yesus bangkit. Kalau Yesus bangkit ada harapan. Kalau Yesus bangkit ada iman. Kalau Yesus bangkit ada jawaban buat kita. Yohanes 5 ayat 17 Tuhan berkata, Bapakku bekerja, sampai sekarang aku pun bekerja juga. Kisahmu belum usai, perjalananmu belum selesai. Tuhan masih bekerja. Kalau engkau masih hidup, Tuhan ada, Tuhan bekerja. Saya minta kunci E. Jangan jadi Tuhan, berat, biarkan Yesus aja yang jadi Tuhan.
Sebab Dia lebih tahu, sekalipun kita tahu, kita bisa berkata, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku, cara untuk menolong hidupku. Saudara, tanggalkan pride kita, tanggalkan segala kekhawatiran kita, biar Dia jadi Tuhan. Engkau yang lebih tahu, Tuhan Kau lebih tahu cara untuk membuka, cara untuk membuka jalan. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku, cara untuk menolong hidupku. Katakan sama-sama dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji. Yang percaya kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri sama-sama, yuk kita nyanyikan ini dari awal. Katakan sama-sama, Tuhan Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, cara untuk membuka jalan. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku, cara untuk menolong hidupku. Angkat tanganmu, angkat imanmu, angkat suaramu, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Musik main dengan lembut, setiap mata dipejamkan. Saudara yang di sini, saudara yang di rumah, pejamkan matamu. Saya mau menyapa saudara-saudara yang putus asa hari ini. Kau sudah dengar firman Tuhan, kau masih hidup, kau masih bernafas. Selama mentari masih bersinar, selama dunia masih berputar, selama Yesus masih bertata, kau masih punya harapan. Jangan menyerah, Pak. Jangan menyerah, Bu. Jangan menyerah, kawan. Koko, Cici, Om, Tante, jangan nyerah. Dek, Nak, jangan nyerah. This is not the end. God has not finished with you yet. Tuhan belum selesai denganmu. Hari ini kalau kau dengar ini, gak ada yang kebetulan. Tuhan sedang berkata, Nak, jangan bunuh diri, jangan. No, I rebuke that spirit of death in Jesus mighty name. Jangan bunuh diri, jangan cerai, Pak, Bu, jangan menyerah. Jangan menyerah dalam nama Yesus. Aku katakan pemulihan atas situasimu, atas pernikahanmu, atas hatimu, pulih, sembuh dalam nama Yesus. Kau yang terluka berkata, aku mau nyerah hari ini. Enggak. No, kau enggak mau dan kau enggak bisa nyerah. God will make sure of that. You cannot and you will not give up. Not, never. Sekalipun Lazarus sudah mati 4 hari, sudah too late. He still walk out of the grave. Dia tetap keluar dari kubur. Kau yang putus asa, taruh tangan kananmu di dadaku. Doa Bapa dalam nama Yesus. Sumbu yang berasap tidak kau padamkan, bulu yang terkulai tidak kau patahkan. Sekalipun ada sisa-sisa sedikit saja, sebutir biji sesawi pun, iman mereka cukup, sanggup memindahkan gunung, sanggup membelah laut. Di dalam nama Yesus aku berkata
Kepada asa yang sudah berasap, nyala lagi dalam nama Yesus. Pada api di mesbah hati yang sudah padam, nyala lagi dalam nama Yesus. Bangkit, tatap hari esok, nantikan Maranatha. Kita semua akan menatap Tuhan di awan-awan permai. But before that day happens, sebelum hari itu tiba, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dari kubur nestapa, dari kubur air mata, dari kubur putus asa. Keluar, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar, hirup udara segar. Tatap mentari hari esok. Dunia masih berputar, kau masih ada. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti bela. Oh, radana masana makayara. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Oh, radana makayara. Until you hear the last trumpet. Don't give up, my friend. The Lord is saying unto you, don't give up, my son, my daughter. Jangan menyerah, jangan menyerah. Sembah, sembah. Kau Tuhan yang membuka jalan saat tiada jalan. Kau menghasilkan mata air di tengah padang. Make a roadway in the wilderness. Kembalikan asa dalam setiap rumah tangga. Buat ayah-ayah, buat teriak-teriak yang udah capek, yang udah mau nyerah. Buat lagi Pak, buat lagi brothers. Buat lagi, fight for your family, fight for your family, fight for your family. Buat lagi Pak, dalam nama Yesus. Ibu-ibu, tombak doa lagi suamimu. Tombak doa lagi anak-anak, tombak doa. Belum selesai Bu. Anak-anak yang fight, yang berjuang, yang kuliah, yang kerja. Belum selesai, belum selesai. Fight on, carry on. Dan percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari. Ku percaya kau Yesus Tuhan, tak pernah lalai, tak pernah lalai, menempat. Kita angkat hati kita, angkat tangan kita dua-dua. Arahkan hati kita sama Tuhan dan katakan bersama-sama dengan percaya. Aku percaya Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Sekali lagi, sampai iman bangkit, sampai ketakutan sirna, katakan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kami akan terus bertanding sampai akhir, sampai garis finish. We will finish strong, Lord, in Jesus' name. Kau tak pernah lalai, menepati janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji. Umat pemenang, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan iman percaya kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berkata pada diri kami, pada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah ya Tuhan. Kami tahu Tuhan masih bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ini iman percaya kami Tuhan, yang kami tahu hanya ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sekali lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan
Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali, saudara, Bapak, Ibu. Shalom semuanya, diberkati Tuhan semuanya ya. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Boleh dibagikan perjamuan kudusnya. Baik sahabat LTVC dimanapun Anda berada, sungguh luar biasa sharing kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Sangat-sangat membangkitkan iman kita. Dan memang sebelum Tuhan berkata berhenti, kita tidak bisa berhenti. Kita harus berjalan terus. Luar biasa sekali, ternyata pikiran itu mempengaruhi tindakan kita. Itu sangat penting kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, itu memakai pikiran Kristus. Jadi pikiran manusia kita itu jauh sekali dengan rancangan Tuhan, dengan pikiran daripada Tuhan. Alkitab mengatakan itu jauhnya antara langit dan bumi, dan itu jauh sekali. Oleh sebab itu, sahabat LTVC ambil waktu sejenak. Kita ambil saat teduh yang sejenak ini sebelum melakukan perjamuan kudus. Renungkan firman Tuhan yang baru diterima tadi. Bagaimana Tuhan bekerja merancangkan satu keadaan buat pribadi, lepas pribadi yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita pada akhirnya. Renungkan, jangan lihat proses. Tetapi proses itu dipakai Tuhan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Karena di dalam proses itu tidak ada jawaban. Oleh sebab itu sahabat LTVC dimanapun Anda berada, pada saat Anda masuk proses, jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Jalanin bersama Tuhan karena Tuhan ada di dalam proses itu. Biarlah keluar sebagai pemenang. Terima kasih Engkau mengirim hamba-Mu untuk menyatakan ini kepada kami semua. Biarlah semua sahabat LTVC imannya dapat dibangkitkan dan bergerak maju menerima kemuliaan bersama Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita bangkit berdiri semua bersama-sama. Kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan
dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Pada TVC, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita doa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur akan rahmat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya rahmat-Mu ada di Indonesia Tuhan. Kasih-Mu melingkupi Indonesia. Berkat-Mu melingkupi Indonesia Tuhan. Kau memberkati presiden, wakil presiden, menteri, semuanya. Jajaran kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia. Juga Kau memberkati anggota DPR, DPRD, semua kepala daerah Tuhan. Kau memberkati juga lembaga-lembaga lainnya, ada kejaksaan, kehakiman, MK, dan lainnya semua Kau memberkati. Kau berikan hati yang takut akan Tuhan kepada semua pejabat yang memimpin Tuhan. Sehingga mereka memimpin dengan baik, mengasihi rakyatnya Tuhan, bekerja untuk rakyatnya. Kau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote Tuhan. Biarlah ada kebangunan rohani dimanapun berada Tuhan. Akan timbul anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, bekerja dengan luar biasa Tuhan, cinta Tuhan, bekerja dengan baik, dengan benar. Juga ada banyak sekali orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa datang kepada Tuhan, mendapat lawatan dari Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang bisa bertemu dengan Tuhan untuk bisa pada akhirnya akan bertemu di bumi dan kembali bertemu di surga Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Saf, yang Kau pakai luar biasa di dalam hidupnya, Engkau panggil secara khusus untuk melayani-Mu Tuhan. Kau mengurapi, Kau memberkati bersama seluruh keluarga dan anak-anaknya Tuhan, maupun pelayanannya. Kau tambahkan hikmat, Kau tambahkan marifat, kuasa kasih-Mu menyertai senantiasa Tuhan. Juga semua sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang butuh kesembuhan Tuhan, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang butuh berkat dari surga, Tuhan buka perbendaharaan surga, Engkau curahkan berkat-berkat dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang butuh jalan keluar di dalam hidupnya, Tuhan Kau bukakan pintu. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, agar mereka dituntun kepada rumput yang hijau Tuhan. Di tepi aliran sungai yang jernih airnya. Biarlah mereka bisa merasakan damai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau memakai kami di dalam wadah pelayanan ini. Kami sangat percaya semua yang menyaksikan program kami diberkati oleh Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati.